Selamat siang teman-teman semua, salam jumpa kembali dalam media ini. Kali ini saya mengajak kita untuk membahas satu hal yang cukup penting ya, yang perlu diketahui oleh kita yang mau belajar lebih lanjut tentang ajaran Gereja Katolik. Kali ini kita membahas tentang doktrin Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya. Doktrin Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus. Trinitas, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Membingungkan ya? Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah yang paling mendasar dari iman kita. Di atasnya segala sesuatu yang lain tergantung. Dan dari itu segala sesuatu yang lain berasal. Karena itu gereja terus-menerus memperhatikan kebenaran yang diwahyukan. Bahwa Allah adalah satu dalam kodrat dan tiga dalam pribadi. Una substantie, tres persone. Una substantia, tres persone. Untuk melakukan keadilan terhadap subjek yang luhur ini, kita memandangnya dengan berimbang. Ya. Kita hanya akan melihat secara singkat posisi-posisi bidat yang pada pelbagai periode sejarah gereja menantang iman Tritunggal yang sudah diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Tujuan utama kita adalah untuk melihat secara berurutan perkembangan doktrin dengan penekanan pada bagaimana otoritas gereja telah berkontribusi pada kemajuan dalam memahami pluralitas pribadi dalam satu Allah yang benar. Ada juga nilai besar dalam melihat beberapa implikasi dari doktrin ini bagi kehidupan pribadi dan sosial kita. Karena misteri itu paling luas diungkapkan oleh Kristus selama khotbah yang sama pada perjamuan terakhir, ketika dia mengajarkan kita perintah baru yang dengannya kita harus saling mengasihi sebagaimana dia telah mengasihi kita. Nah, yang akan kita lihat pertama adalah bidat-bidat Trinitarian. Bidat heresi-heresi Trinitaris. Heresi terhadap Tritunggal. Ada logika tertentu dalam posisi adversatif, posisi melawan, posisi bertentangan, yang diasumsikan oleh mereka yang mempertanyakan satu atau beberapa aspek lain dari Tritunggal ini. Tidak mengherankan kalau pikiran manusia telah bergumul dengan apa yang Allah nyatakan tentang dirinya dalam keberadaan Tritunggal batinnya. Dan tergantung pada kesediaan untuk mengenali keterbatasannya. Intelek telah diterangi oleh apa yang Tuhan katakan tentang keberadaan misteriusnya. Dan demikian di satu sisi kita melihat risalah yang begitu luas, seperti De Trinitate karya Santo Agustinus, yang menunjukkan betapa sangat cocoknya misteri Allah Tritunggal dengan jangkauan kecerdasan manusia yang terdalam. Memang semakin baik Trinitas dipahami, semakin pikiran manusia memperluas cakrawalanya, dan semakin baik ia memahami dunia yang telah diciptakan oleh Tritunggal. Pada saat yang sama, kita memiliki tontonan mengamati fenomena yang lain. Pikiran yang tidak sepenuhnya patuh pada iman yang ada dalam ukuran yang lebih besar atau lebih kurang, menolak penerimaan Tritunggal yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dari zaman apostolik hingga saat ini, mereka ini telah bergumul dengan diri mereka sendiri pada penentang ini, dan dalam upaya mereka yang salah arah untuk menjelaskan misteri itu, hanya merasionalisasi gagasan mereka sendiri tentang apa misteri itu seharusnya. Rasionalisasi opini sendiri. Ya, demi tidak usah terlalu putar sana putar sini, kita dapat merangkum ajaran-ajaran anti-Trinitarian terkemuka dalam sejarah Kristen. Dan kita bisa cermati bahwa anti-Trinitarian ini masih berkeliaran di mana-mana di sosial media ini. Meskipun diberikan di sini agak kronologis, semua anti-Trinitarian ini sangat terkini, ya. Karena satu atau yang lain, atau dalam kombinasi dari beberapanya,
dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan kontemporer, dalam sumber-sumber nominal Kristen, bahkan dalam beberapa pengajar yang ramai di sosial media. Tidak ada yang namanya kesalahan doktrinal kuno ya, karena tidak ada bidat yang sama sekali baru. Kesalahan memiliki konsistensi yang luar biasa. Nah, kita lihat yang pertama, monarkianisme. Monarkiisme. Pada akhir abad pertama, orang-orang Kristen Yudaisme tertentu terjerumus ke dalam gagasan pra-Kristen tentang Tuhan. Jadi, menurut mereka, Tuhan itu hanya unipersonal. Unus persona, satu pribadi. Unipersonal. Tuhan itu unipersonal. Demikianlah orang-orang seperti orang-orang Korintus dan orang-orang Ebionit. Dalam 100 tahun berikutnya, teori-teori ini disistemkan ke dalam apa yang sejak itu dikenal sebagai monarkianisme, yaitu monos yang artinya satu dan arkein artinya memerintah, yang mendalilkan hanya satu pribadi di dalam Tuhan. Namun dalam prakteknya, monarkianisme ini mempengaruhi posisi-posisi tertentu mengenai sifat dan pribadi Kristus. Dan inilah yang akhirnya harus dilawan oleh magisterium gereja. Jika hanya ada satu pribadi dalam Tuhan, maka putra Tuhan tidak bisa menjadi manusia kecuali sebagai perwujudan dari anak angkat Tuhan. Menurut kaum adopsionis, Kristus adalah manusia biasa, meskipun secara ajaib dikandung perawan Maria. Tercium ya dalam beberapa ajaran modern. Pada saat pembaptisan Kristus, dia diberkahi oleh Bapa dengan kuasa yang luar biasa. Dan kemudian secara khusus diadopsi oleh Tuhan sebagai anak, oleh Allah sebagai anak. Ya. Adopsionis yang paling terkenal antara lain adalah Paulus dari Samosata. Oke, Google lebih lanjut ya. Nah, kelompok monarki yang lain berpandangan bahwa Kristus itu ilahi. Kristus adalah ilahi. Tetapi kemudian Bapaklah yang berinkarnasi, yang menderita dan mati demi keselamatan dunia. Mereka yang mendukung gagasan ini disebut patripassionis. Pater dan passion. Pater passion. Bapa menderita. Patripassionis. Bapa yang menderita. Yang secara harfiah ya, Bapa penderita ya. Yang berarti bahwa Kristus hanya secara simbolis adalah putra Allah, karena Bapa sendirilah yang menjadi manusia. Jadi Yesus hanya simbolis putra Allah, karena Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Pada hipotesis ini, tentu saja Bapa juga hanya secara simbolis Bapa, karena dia tidak memiliki putra Allah. Itu hanya simbol sendiri. Patripassionis yang paling terkenal adalah Sabellius, yang memberikan namanya kepada bidat kristologis yang masih populer, Sabellianisme. Menurut Sabellius, di dalam Tuhan hanya ada satu hipostasis, satu pribadi, tetapi tiga prosopa, secara harfiah topeng atau peran yang diasumsikan oleh Tuhan yang unipersonal. Ketiga peran ini sesuai dengan tiga mode atau cara Allah memanifestasikan dirinya kepada dunia. Karena itu, nama lain untuk teori ini adalah modalisme. Jadi, monarkian Sabellian modalisme. Dalam sistem modalis, Allah menyatakan dirinya dalam arti menyatakan dirinya sebagai Bapa dalam ciptaan, sebagai anak dalam penebusan, dan sebagai Roh Kudus dalam pengudusan. Sebenarnya tidak ada tiga pribadi yang berbeda di dalam Tuhan, tetapi hanya tiga cara untuk mempertimbangkan Tuhan dari dampak yang telah dia hasilkan di dunia. Cuma tiga cara melihat Tuhan. Tiga cara manifestasi Tuhan. Yang berikutnya adalah subordinasionisme. Subordinasionisme. Subordo. Di bawah, tingkat di bawah. Berbeda dengan yang hal-hal yang kita sebutkan di atas, monarkianisme. Subordinasionisme mengakui ada tiga pribadi dalam Allah, tetapi menyangkal bahwa pribadi yang kedua
dan ketiga adalah konsubstansial dengan Bapa. Oleh karena itu, menyangkal keilahian sejati dari pribadi kedua dan pribadi ketiga. Nah, ada berbagai bentuk subordinasionisme dan masih sangat hidup, lively, meskipun tidak semua mudah dikenali sebagai kesalahan Trinitarian, di mana pikiran mencoba untuk memahami bagaimana satu kodrat ilahi tunggal yang sempurna tanpa batas bisa menjadi tiga pribadi yang berbeda, masing-masing sama dan sepenuhnya Tuhan. Jadi otak manusia terbatas, akhirnya mencoba untuk membuat subordinasionisme. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu juga bidat. Kaum Arian, yang dinamai menurut Imam Alexandria bernama Arius, berpendapat bahwa Logos atau firman Allah tidak ada dari kekekalan. Akibatnya tidak mungkin ada satu generasi putra dari Bapa, tetapi hanya oleh Bapa. Jadi, anak adalah ciptaan Bapa dan sejauh itu adalah anak Allah. Karena diciptakan oleh Bapa, maka dia adalah anak Allah. Dia, anak Allah ini, muncul dari ketiadaan karena dikehendaki oleh Bapa, meskipun sebagai yang sulung dari segala ciptaan, putra datang ke dunia sebelum hal lain diciptakan. Jadi dia ciptaan, putra itu ciptaan, dia bukan Allah. Kemudian semi-Arian mencoba untuk menghindari ekstrim, mengatakan bahwa Kristus sama sekali berbeda dari Bapa dengan mengakui bahwa dia mirip dengan atau seperti Bapa, huasia. Maka nama homoiousians, yaitu homoios, seperti, dan ousia, kodrat, natural, dengan mana mereka secara teknis disebut yaitu homoousians, semi-Arian. Terakhir ada kelompok orang Makedonia dinamai seturut uskup Makedonius yang digulingkan pada tahun 360 Masehi, yang memperluas gagasan subordinasi kepada Roh Kudus yang diklaim bukan ilahi tetapi makhluk. Mereka bersedia mengakui bahwa Roh Kudus adalah malaikat Allah yang melayani. Nah, bidat berikutnya adalah bidat triteisme. Nah, ini yang menjadi tuduhan orang-orang di luar Kristen. Seolah-olah Trinitarian sama dengan triteis, padahal tidak. Pada ekstrem lain, untuk mengatakan hanya ada satu pribadi di dalam Tuhan adalah bidat yang memegang dan percaya bahwa sebenarnya ada tiga Tuhan. Nama-nama tertentu menonjol dalam hal ini, triteisme. Menurut John Philoponus tahun 556, sifat dan orang harus diidentifikasi, atau dalam bahasanya ousia sama dengan hipostasis. Ousia sama dengan hipostasis. Ousia identik dengan hipostasis. Kemudian ada tiga pribadi di dalam Tuhan yang merupakan tiga pribadi dari ketuhanan. Sama seperti kita berbicara tentang tiga manusia dan mengatakan ada tiga individu dari spesies manusia. Jadi alih-alih mengakui kesatuan numerik dari kodrat ilahi di antara tiga pribadi dalam Tuhan, teori ini hanya mendalilkan kesatuan tertentu, yaitu satu spesies tetapi tidak satu keberadaan numerik. John Philoponus. Dalam teori Rosselin tahun 1120 Masehi, yang adalah seorang nominalis, hanya individu yang nyata. Jadi, tiga pribadi di dalam Tuhan sebenarnya adalah tiga realitas yang terpisah. Ya. Tiga realitas yang terpisah. Ada realitas Bapa, ada realitas Putra, ada realitas Roh Kudus. Terpisah. Triteis, kan? Santo Anselmus banyak menulis menentang kesalahan Rosselin ini. Kemudian ada Gilbert dari Poitiers, 1154. Dia mengatakan ada perbedaan nyata antara Tuhan dan keilahian. Ya, Tuhan, keilahian. Tuhan, ketuhanan. Sebagai hasilnya akan ada kuaternitas, yaitu tiga pribadi dan ketuhanan itu sendiri. Jadi ada ketuhanan, ada pribadi Bapa, ada pribadi Putra, ada pribadi Roh Kudus. Ada empat kuaternitas.
Kemudian ada Abbas Joachim dari Fiore tahun 1202 mengklaim bahwa hanya ada kesatuan kolektif dari 3 pribadi di dalam Tuhan untuk membentuk jenis komunitas yang kita miliki di antara manusia, yaitu pertemuan orang-orang yang berpikiran sama, yang bergabung bersama oleh kebebasan mereka untuk bekerja sama dalam usaha bersama. Komunio. Joachim dari Fiore juga dikenal dalam sejarah doktrinal sebagai orang yang memproyeksikan gagasan 3 tahap dalam sejarah Kristen. Tahap pertama adalah zaman patristik, zaman para bapa, melalui zaman perjanjian lama. Tahap kedua adalah zaman orang kedua, yaitu putra, yang berlangsung dari zaman inkarnasi hingga abad pertengahan. Tahap ketiga dimulai sekitar masa Abbas Joachim dan akan berlanjut sampai akhir dunia sebagai zaman Roh Kudus. Jadi dia membedakan 3 tahap sejarah Kristen. Tahap bapa itu perjanjian lama, tahap putra itu berlangsung dari zaman inkarnasi sampai abad pertengahan. Kenapa dia membagi seperti ini? Kemudian tahap ketiga ini dimulai sekitar masa Abbas Joachim, ada seorang kepala biara bernama Joachim, dan akan berlanjut sampai akhir dunia. Dan itu sebagai zaman Roh Kudus. Zaman Bapa, zaman Putra, zaman Roh Kudus. Zaman Kristen menurut dia. Anton Gunther tahun 1873, ini yang terbaru, sangat terinfeksi dengan panteisme Hegel dan memproklamirkan Trinitas baru. Gunther menyatakan bahwa yang mutlak, yang absolut, secara bebas menentukan dirinya sendiri 3 kali berturut-turut dalam proses evolusi perkembangan sebagai tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi substansi ilahi adalah 3 kali lipat. Tesisnya Bapa, antitesisnya Putra, sintesisnya Roh Kudus. Terlalu dipengaruhi oleh filsafat Hegel, ya, dialektika Hegel. Nah, itu tentang triteisme, bidat triteisme dengan variannya. Kemudian yang paling menarik adalah post-reformation Protestantism. Bagaimana pola pikir terhadap Trinitas dari Protestantisme pasca reformasi. Para reformator asli menegaskan Trinitas tanpa kualifikasi. Dengan demikian, Luther dan Calvin dan pengakuan iman Protestan abad ke-16, confession itu, secara seragam membuktikan Tritunggal pribadi di dalam Allah. Tetapi subjektivisme prinsip-prinsip Protestan membuka jalan menuju gesekan iman secara bertahap, sehingga rasionalisme telah membuat terobosan mendalam ke dalam denominasi-denominasi. Bentuk paling umum dari rasionalisme ini mengambil 3 pribadi di dalam Allah sebagai hanya 3 personifikasi dari atribut ilahi. Misalnya, kekuatan ilahi dipersonifikasikan oleh Bapa, kebijaksanaan ilahi oleh Anak, dan kebahagiaan ilahi oleh Roh Kudus. Ingat, kayaknya penjelasan populernya seperti ini, ya. Tuhan itu memiliki wisdom dan memiliki kebaikan, cinta. Hati-hati, bisa jatuh ke rasionalisme. Dalam konteks ini, kita dapat mendefinisikan rasionalisme sebagai sistem pemikiran yang mengklaim bahwa pikiran manusia tidak dapat memegang dengan pasti apa yang tidak dapat dipahaminya. Karena Tritunggal tidak dapat dipahami sepenuhnya, maka Tritunggal tidak dapat dianggap pasti. Nah, dari bidat-bidat ini, bagaimana ajaran gereja? The teaching of the church. Jadi, sekarang kita lihat yang intinya. Sejarah doktrin gereja tentang Trinitas mencapai kembali ke hari-hari awal dari kekristenan, masa-masa awal kekristenan. Tujuan kita di sini adalah untuk meninjau beberapa pernyataan terkemuka magisterium sambil menunjukkan beberapa fitur dari setiap dokumen dalam sejarah. Paus Santo Dionysius pada tahun 259 menulis surat publik kepada Uskup Dionysius dari Alexandria, di mana dia mengutuk kesalahan Sabellius dan Marcion yang triteis. Pentingnya dokumen ini terletak pada kenyataan bahwa
Dokumen ini membuka jalan bagi ajaran gereja di kemudian hari, terutama dalam konsili-konsili terkenal yang berhubungan dengan pribadi Kristus. Para paus pemimpin jalan dalam membela misteri Tritunggal yang diwahyukan dan dalam menjelaskan maknanya, jauh sebelum konsili ekumenis memasuki kontroversi. Bahkan beberapa kalimat dari surat Paus akan menunjukkan keteguhan hati gereja dan kepastian pikirannya tentang Tritunggal. Jadi surat-surat Paus itu lebih dahulu menegaskan kejelasan Tritunggal daripada sebelum muncul kontroversi, sehingga mesti ada konsili. Penghujatan Sabellius adalah bahwa anak adalah bapa dan bapa adalah anak. Orang-orang ini entah bagaimana mengajarkan ada 3 dewa, karena mereka ilahi, kesatuan suci menjadi 3 hipostasis yang berbeda, benar-benar terpisah satu sama lain. Ini kepastian dari pikiran Tritunggal, surat-surat Paus. Ajaran Marcion yang bodoh, yang membagi dan memisahkan satu Allah menjadi 3 asas, adalah ajaran dari iblis, bukan ajaran mereka yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan yang puas dengan ajaran-ajaran juru selamat. Beberapa kalimat dari surat Paus. Pada konsili Nicea tahun 325 Masehi, pribadi kedua dinyatakan konsubstansial dengan Bapa, sama substansi, kosubstansial, di mana istilah homoousios menjadi kata yang dikonsekrasikan, dikhususkan untuk mengekspresikan identitas numerik kodrat yang sempurna antara Bapa dan Putranya yang berinkarnasi. Homoousios, kosubstansial. Namun, Nicea ini tidak menyelesaikan kontroversi tersebut. Para spekulan, terutama di Timur Dekat, bersikeras untuk menyelidiki dan merasionalisasi Tritunggal, sehingga pada tahun 382, Paus Santo Damasus mengadakan konsili di Roma, di mana dia merangkum kesalahan-kesalahan utama hingga pada masanya. Disebut Tome of Damasus. Kumpulan ini adalah serangkaian definisi tentang Tritunggal yang sampai hari ini adalah model dari kejelasan Tritunggal. 24 jumlahnya, Tome of Damasus. Sebuah contoh dari koleksi itu sekali lagi mencerminkan iman abadi gereja. Kita lihat misalnya beberapa pernyataan. Jika seseorang menyangkal bahwa Bapa itu kekal, bahwa Anak atau Putra itu kekal, dan bahwa Roh Kudus itu kekal, dia adalah seorang bidat. Jika seseorang mengatakan bahwa Anak yang menjadi daging tidak berada di surga bersama Bapa ketika dia berada di bumi, dia adalah seorang bidat. Jika seseorang menyangkal bahwa Roh Kudus memiliki segala kuasa dan mengetahui segala sesuatu dan ada di mana-mana, sama seperti Bapa dan Anak, Bapa dan Putra, dia adalah seorang bidat. Deklarasi paling luas dari ajaran gereja tentang Tritunggal dibuat pada Sinode ke-11 Toledo di Spanyol tahun 675. Dan konsili itu adalah mosaik teks yang diambil dari semua ajaran gereja sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan daftar pernyataan doktrinal selengkap mungkin, mengingat kesalahan yang masih lazim di kalangan nominal Kristen. Dan providensiali atas kehendak Tuhan, insya Allah, mengingat kebangkitan Islam yang melanda dengan keras terhadap semenanjung Iberia. Karena target utama penentangan Muslim terhadap agama Kristen adalah klaim Al-Quran bahwa orang Kristen adalah penyembah berhala karena mereka menyembah Kristus sebagai Tuhan, adalah instruktif untuk melihat bagaimana umat beriman dipersiapkan untuk melawan unitarianisme Muslim dengan deklarasi yang jelas tentang kepercayaan mereka sendiri kepada Tuhan Tritunggal. Teks lengkap doktrin di Toledo mencapai lebih dari 2000 kata. Itu benar-benar karena Muslim itu sudah menguasai semenanjung Iberia, ya. Jadi
gagasan Tritunggal harus jelas untuk melawan gagasan monoteisme mutlak dari unipersonal mutlak dari Islam. Ya, hanya ada beberapa baris yang nanti kita lihat untuk menggambarkan bagaimana nada kejelasan dari doktrin-doktrin tersebut dalam Konsili Toledo. Kami mengaku dan kami percaya bahwa Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kudus dan tak terlukiskan adalah satu-satunya Allah dalam kodratnya. Satu substansi, satu natu, satu keagungan dan kuasa. Kami mengakui Tritunggal dalam perbedaan pribadi. Kami mengaku kesatuan karena sifat atau substansi. Ketiganya adalah satu sebagai sifat, yaitu bukan sebagai pribadi. Namun demikian, ketiga pribadi ini tidak dapat dianggap terpisahkan, karena kami percaya bahwa tidak ada satupun dari mereka yang ada atau kapan saja melakukan apapun sebelum yang lain, setelah yang lain, atau tanpa yang lain. Dua konsili umum gereja merumuskan iman kepada Tritunggal dalam kredo-kredo tertentu, yaitu Lateran keempat dan Konsili Firenze. Ya. Fokus Lateran keempat ada dua, untuk menegaskan kembali iman dalam menghadapi bidat Albigensian dan mempertahankannya dari keanehan Abbas Joachim. Karena Albigensis adalah Manichaeans, yang baginya ada dua sumber utama alam semesta, yang satu prinsip yang baik dan yang lainnya adalah prinsip yang jahat. Lateran menyatakan keesaan mutlak Allah yang pada saat yang sama Tritunggal, Trinitarian. Pernyataan ini seperti ini: kami dengan teguh percaya dan mengakui tanpa kualifikasi bahwa hanya ada satu Allah yang benar, kekal, besar, agung, tidak dapat diubah, tidak dapat berubah, tidak dapat dipahami, maha kuasa dan tak terlukiskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi, tetapi satu esensi dan substansi atau natur sifat yang sepenuhnya sederhana, simple. Bapa tidak berasal dari siapapun. Putra hanya berasal dari Bapa, dan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra secara setara. Tuhan tidak memiliki awal, Dia selalu dan akan selalu begitu. As such. Bapa adalah nenek moyang, asal usul, generator kelompasnya. Anak adalah yang diperanakan, generatio, maksudnya dia kan diperanakan. Roh Kudus itu sedang berlangsung. Mereka semua adalah satu substansi, sama-sama agung, sama-sama maha kuasa, sama-sama abadi. Ketiganya adalah satu-satunya prinsip dari segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang spiritual dan yang jasmani, yang fisik maupun non-fisik, yang dengan kuasanya yang maha kuasa sejak awal waktu telah menciptakan kedua tatanan makhluk dengan cara yang sama dari ketiadaan, dunia spiritual atau malaikat dan alam semesta jasmani atau yang terlihat. Ketidakterlihatan dunia spiritual kepada malaikat. Abbas Joachim yang seperti singgung tadi itu memiliki pluralitas Tuhan, pluralitas dewa, ya. Dalam usahanya untuk menjelaskan bagaimana pribadi-pribadi dalam Tritunggal itu berbeda, dia membuat mereka begitu terpisah sehingga dia akhirnya membuat mereka menjadi dewa-dewa yang terpisah. Masalah Joachim adalah mentransfer apa yang terjadi pada generasi kelahiran manusia ketika sesuatu dari orang tua turun ke keturunannya. Ya, dan dengan demikian berbeda. Jadi sesuatu yang dari orang tua turun ke turunannya, offspring. Dia menekan analogi terlalu jauh dan jatuh ke dalam kesalahan. Menanggapi hal ini, Konsili Lateran keempat menggunakan bahasa yang paling teknis untuk menegaskan bahwa
tidak ada perpecahan di dalam Allah hanya karena ada perbedaan pribadi. Bapa dalam memperanakan putra secara kekal memberikan hakikatnya sendiri, sebagaimana putra sendiri bersaksi, apa yang telah Bapakku berikan kepadaku lebih besar daripada segalanya. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa dia memberikan kepadanya sebagian dari substansinya dan mempertahankan sebagian untuk dirinya sendiri. Karena substansi Bapa tidak dapat dibagi, karena semuanya itu simpel, sederhana. Orang juga tidak dapat mengatakan bahwa Bapa memindahkan harta miliknya sendiri secara turun-temurun kepada anak. Itu generasio. Seolah-olah dia memberikan kepada putra sedemikian rupa sehingga dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Jika tidak, dia akan berhenti menjadi substansi. Situasi di Konsili Firenze pada tahun 1442 berbeda. Di sini kebutuhannya adalah untuk menyatakan ajaran gereja yang konstan dengan maksud untuk menyatukan kembali gereja-gereja timur dan barat yang dipisahkan oleh skisma timur. Langsung terngiang, filioque. Salah satu fitur Firenze atau Florence, bagaimanapun yang perlu diklarifikasi dibawa oleh penambahan Credo Nicea dari ungkapan filioque, yaitu dan dari putra yang telah disetujui Roma. Credo Roma sekarang berbunyi Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Orang-orang di timur merasa tidak nyaman dengan penambahan itu, mengatakan bahwa Roma telah merusak konsili ekumenis. Masalah yang dipertaruhkan adalah keilahian sejati Roh Kudus dan keilahian sejati pribadi kedua, yaitu Putra. Akibatnya, Konsili Firenze dalam Credo Trinitarian panjang yang dikeluarkannya menyatakan sebagai berikut. Bapa sepenuhnya ada di dalam Putra dan sepenuhnya di dalam Roh Kudus. Putra sepenuhnya di dalam Bapa dan sepenuhnya di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sepenuhnya di dalam Bapa dan sepenuhnya di dalam Anak. Tidak satu pun dari pribadi mendahului yang lain dalam kekekalan. Juga tidak ada yang memiliki keluasan yang lebih besar atau kuasa yang lebih besar. Dari kekekalan tanpa awal, Putra berasal dari Bapa, dan dari kekekalan dan tanpa awal, Roh Kudus telah keluar dari Bapa dan Putra. Bahasa manusia memang tidak bisa lebih jelas, dan di sana iman gereja berdiri sampai hari ini dan akan sampai akhir zaman. Sejak Konsili Firenze, para paus dan konsili hanya menggunakan ajaran tradisi suci yang rumit dan sama sekali tidak ambigu untuk menawarkan kepada umat beriman untuk menerima apa yang sekaligus merupakan kemuliaan kekristenan Katolik dan misteri terbesarnya yang diungkapkan. Nah, sampai sini kita harus paham bahwa dengan menolak Konsili Firenze, sebagian besar gereja-gereja di timur membangun gereja mereka sendiri yang dinamakan Gereja Ortodoks Timur, Eastern Orthodox Churches. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat beberapa practical implications, beberapa implikasi praktis. Sebagaimana yang kita pelajari pada kesempatan ini, iman dalam Tritunggal adalah ujian dasar iman Katolik kita sebagai orang Kristen. Ini bukan hanya untuk mengatakan bahwa secara objektif doktrin ini adalah yang paling mendasar. Ya, benar. Tetapi secara subjektif dari pihak kita, ini juga yang paling penting karena mewakili tuntutan terberat pada persetujuan kredo kita. Aku percaya. Semua pengetahuan alam, sains itu menuntun kita untuk melihat hanya kesatuan khusus di antara manusia. Kita memang memiliki satu natur manusia, satu kodrat manusia, satu sifat manusia, tetapi kita hanya secara khusus satu sebagai pribadi yang berbeda. Kita benar-benar berbeda sebagai pribadi, tetapi kita juga adalah realitas yang terpisah. Tidak demikian halnya dengan Tritunggal. Masing-masing pribadi ilahi adalah Allah yang tak terbatas. Dan tidak ada satu pribadi pun yang hanya memiliki bagian dalam kodrat ilahi. Sebagian darinya bisa dikatakan
Namun mereka bukan tiga ketidakterbatasan, tetapi hanya satu Tuhan yang tidak terbatas. Bukan ada tiga infinity, ada satu Tuhan yang tidak terbatas. Sehubungan dengan generasi, kelahiran, generasi, semua pengetahuan alam memberitahu kita bahwa orang tua dan keturunannya, anaknya, menyiratkan generasi sebelum dan sesudah. Mereka menyiratkan produsen dan produksi, sebab dan akibat. Tidak demikian halnya dalam generasi kekal putra Allah oleh Bapa. Dan seluruh pengetahuan alami memberitahu kita bahwa sementara cinta itu keluar, itu tidak secara harfiah memunculkan pribadi ketiga yang sekaligus berbeda dari dua orang yang mencintai, dan secara numerik satu dengan mereka di dalam kodrat, di alam. Namun, demikian halnya dengan Allah, di mana Roh Kudus dinyatakan oleh gereja sebagai kasih atau kekudusan dari Bapa dan Putra. Dia berasal dari mereka tanpa menjadi Tuhan yang lain. Tetapi Tritunggal lebih dari sekedar ujian iman kita. Tritunggal juga merupakan model sempurna dari cinta tanpa pamrih kita. Seperti yang dikatakan Wahyu kepada kita, di dalam ketuhanan ada pluralitas pribadi. Sehingga Tuhan didefinisikan sebagai cinta, karena dia memiliki dalam keberadaannya sendiri, untuk menggunakan bahasa kita, objek cinta yang merupakan the other, yang lain, dengan siapa masing-masing pribadi dapat berbagi totalitas keberadaan mereka. Dia bisa berbagi. Oleh karena itu kita melihat dari refleksi kasih Tritunggal ini, bahwa kasih pada hakikatnya tidak berpusat pada diri sendiri. Bahwa kasih menyatukan, bahwa kasih memberi, dan bahwa kasih berbagi secara sempurna di dalam ketuhanan. Oleh karena itu, kasih sama sempurnanya dalam diri kita, karena dia mendekati pembagian sempurna, sharing sempurna yang membentuk Tritunggal. Pada saat yang sama, kita ingat bahwa meskipun secara sempurna tidak mementingkan diri sendiri dalam berbagai kodrat ilahi, pribadi-pribadi dalam Tritunggal dengan demikian tidak berhenti menjadi diri mereka sendiri. Sekali lagi, ini adalah pelajaran bagi kita. Kita harus memberikan diri kita dengan murah hati dan tanpa semacam kewajiban menjalankan tugas tertentu. Kenapa demikian, kita juga harus memberi sedemikian rupa sehingga kita tetap menjadi diri kita sendiri dan tidak menjadi seolah-olah sesuatu yang lain di dalam proses berbagi. Ada yang namanya menghitung amal. Ketika seseorang memberi dirinya sendiri, tetapi tidak terlalu banyak, karena dia takut bahwa cintanya mungkin terlalu mahal. Ini bukan ajaran Kristus yang mengatakan kepada kita untuk mengasihi orang lain tidak hanya sebanyak kita mengasihi diri kita sendiri, tetapi sebanyak ya dia yang mengasihi kita. Jadi, kasihilah sesamamu manusia bukan seperti dirimu sendiri, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Tetapi mengatakan ini bukan berarti bahwa amal kita seharusnya tidak bijaksana. Adalah tidak bijaksana jika itu merampas dari kita apa yang Tuhan inginkan dan membuat kita kurang dari yang kita harapkan. Karena itu kasih amal harus dicerahkan, harus dibimbing oleh standar Tritunggal, di mana masing-masing pribadi ilahi memberi dan berbagi dengan sempurna, namun tanpa berhenti menjadi apa yang seharusnya menjadi dari setiap pribadi. Bapa tidak menjadi kurang, dia tidak menjadi kurang Bapa dalam melahirkan putra, dan dengan demikian sepenuhnya berbagi kodrat ilahi. Bapa dan Putra juga tidak berhenti menjadi diri mereka sendiri, meskipun mereka sepenuhnya berbagi keilahian mereka dengan Roh Kudus. Dengan demikian, saudara-saudariku, kita memiliki pertemuan dua misteri, Tritunggal di surga dan kebebasan di bumi. Trinitas ini adalah pola untuk kebebasan kita. Jika kita menggunakan kebebasan kita untuk mengasihi orang lain sebagaimana mestinya, mencontoh Allah Tritunggal,
kita akan mencapai Allah itu dalam kekekalan. Inilah harapan kita berdasarkan iman kita dan dikondisikan oleh cinta kita, kasih kita. Semoga